Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Makasih ya udah join buat kelas Python malam ini. Sebelumnya kenalin aku Nadira sebagai moderator yang bakal memandu jalannya kelas pada malam hari ini. Buat malam ini tutorial akan Naufal. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada yang bingung dan mau nanya bisa langsung on mic atau lewat chat. Itu sangat terbuka banget buat tanya-tanya. Oke, boleh langsung dilanjut aja sama Kak Naufal. Banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Ini sorry ya, ini agak kendala. Jadi internet connection unstable. Entah kenapa juga kameranya ini nggak bisa ditampilkan teman-teman dari rapat tadi pagi juga sama. Nah, dari teman-teman kita hari ini bakal bahas statistika teman-teman. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang codingannya, sekarang kita bahas tentang teorinya gitu. Nah, ini teman-teman buat teman-teman yang daftar Office di bulan April gitu ya. Ini teman-teman masih dapat sampai hari ini kalau data analisnya. Nah, buat nantinya teman-teman Office tetap dapat ya di Mei, jadi dia bakal terus berjalan. Cuman bedanya nanti di hari Kamis di start dari pertemuan satu teman-teman. Nah, gitu ya, paling itu aja. Itu tentang yang teman-teman dari Office. Kan kebanyakan yang ikut dari sini dari Office ya. Ya, sekalian teman-teman bonus data analisnya. Nah, oke. Di sini teman-teman, oke. Saya mau share screen dulu. Ya, kita bahas statistikanya, teman-teman. Nah, kemarin kita udah bahas di tugas besar 2 Google Collaboratory. Di tugas besar 2 tuh ada hasil-hasil codingannya ya, teman-teman. Nah, oke, tugas besar 2. Nah, oke, ini pembahasan tugas besar 2-nya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif itu, teman-teman, dia nih, kayak jadi kita pas kemarin coding di minggu kemarin, nanti ditonton recording kemarin, gitu. Memang ada beberapa kendala coding karena ada yang diperbaharui, saya nggak tahu, gitu ya. Di nomor 4 kalau nggak salah gitu ya, ada beberapa yang diperbaharui ketika di coding itu nggak bisa, gitu ya. Cuman saya cari tahu ternyata masih belum nemu nih, gitu, akarnya gitu. Karena Python itu bahasa yang diupdate ya tiap beberapa tahun sekali, gitu. Nah, diupdate. Nah, cuman mungkin pas saya coba cek W3 School, dokumentari dan sebagainya, semua sama gitu ya, masih dokumentari lama gitu. Nah, di sini ada hasil dari deskriptifnya teman-teman gitu ya, hasilnya gitu. Nah, ini ada harga. Jadi kita tahu nih kalau harga diamond itu maksimal $18.000. Kalau kuartil satunya 150 dolar, kuartil 2 2402, terus kuartil 3 5324. Oke, saya mau jelasin sedikit tentang statistikanya gitu. Nanti implementasinya kebanyakan di bisnis itu seperti apa atau di data itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya nggak mesti semuanya, nggak mesti sampai modeling asosiasi, modeling regression nggak perlu. Ini ada di Google Classroom ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nanti boleh minta Nadira, saya coba untuk akomodir gitu ya draftnya. Oke, nah teman-teman jadi di sini kayak yang pertama konsep dasar dari statistika dulu. Ini sorry ya agak sedikit lama. Nah, statistika problem solving. Nah, jadi gini teman-teman, statistika itu, oke, ini pengalaman dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bicara tentang data analis atau data scientist itu biasanya yang relate itu dengan business analis. Ya, business analis. Business development sebenarnya masih agak relate. Ya, cuman kalau business development lebih ke marketingnya gitu. Nah, kalau yang penting dari suatu data atau statistika itu adalah statistika itu mampu menghasilkan solution, teman-teman. Gitu ya. Memang saya belum adain kelas business analis ya karena at that time ya saat ini pasar dari bisnis analis atau data data science gitu ya itu sebenarnya nggak begitu baik gitu ya secara jumlah loker kecuali teman-teman ke luar negeri, mungkin teman-teman ke Jepang, ke Malaysia masih oke ya gitu, tapi kalau misalnya di dalam negeri atau di US gitu negara-negara barat itu agak kurang teman-teman ya, buat ininya lagi turun banget permintaannya gitu pun, jadi hype-nya itu kurang. Jadi kalau misalkan hype-nya bagus saya mungkin bisa bikin
materi tentang bisnis analis gitu. Karena bisnis analis itu gabungan antara data analis ya plus bisnis teman-teman gitu ya. Ya kalau teman-teman dulunya kuliahnya ekonomi, uh, khususnya teman-teman yang kuliah di ekonomi atau bisnis gitu ya, bisnis manajemen itu biasanya akan lebih mudah buat memahami bisnis analis. Nah, pengalaman saya jadi bisnis analis teman-teman, ya kalau bisnis analis teman-teman, statistika itu kita hanya sebagai tools ya, Python itu sebagai tools. Sebenarnya teman-teman nggak mesti bisa Python nggak apa-apa. Kemarin ada yang tanya tuh, kalau nggak salah Mas Rifki deh. Nah, nanya Mas kalau nggak bisa Python gimana ya nggak apa-apa, pakai Excel gitu. Pun saya waktu itu kerjanya juga lebih banyak pakai Excel. Ya pernah nggak pakai Python pernah gitu. Tapi kalau dibilang saya bisa Python, tapi kalau disuruh kerjain sesuatu hal gitu ya, dan itu bisa pakai Excel, saya lebih pakai Excel gitu ya. Nah, kalau boleh bilang hampir 75% lebih gitu ya. Kalau bukan dia perusahaan teks ya, perusahaan teks kayak Gojek, kayak Grab gitu ya, hampir 75% Indonesia itu pakainya Excel gitu, Excel dan Office gitu. Makanya saya tekanin kalau misalkan teman-teman mau kerja Office gitu. Office bukan Excel doang ya, tapi ada PowerPoint dan Word. Ya, ada kalanya kita disuruh bikin Word itu dalam bentuk tulisannya gitu buat proposalnya dan sebagainya gitu. Atau nanti kalau kita disuruh Word kita nggak kikuk gitu. Nah, kalau PPT itu buat kita terjemahin hasil dari Excel-nya. Jadi di Excel itu kita nggak tampilin Excel-nya gitu ketika kita presentasi, kita tampilin PowerPoint-nya. Nah, makanya harus bisa PowerPoint juga gitu. Nah, yang kedua baru itu Word. Word itu sebenarnya jarang dipakai gitu ya. Cuman kalau saya biasanya buat proposal atau saya biasanya buat surat tertentu misalkan gitu. Nah, jadi itu pakainya Word gitu. Cuman jarang banget saya pakai Word gitu. Kalau buat bisnis analis ya, buat bisnis analis. Kalau buat administrasi kayak sering ya pakai Office ya, full Office ya, Excel, Word dan PPT. Nah, di sini statistika itu hanya sebagai tools gitu ya. Python itu tools, Excel itu tools. Nah, eh, mau gimana pun gimana caranya kita melihat masalah dan melihat data itu yang bakal jadi penentu ya kerja kita gimana atau nanti kontribusi kita gimana teman-teman gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau statistika itu beda dengan statistik. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari suatu datanya gitu. Nah, di sini teman-teman ya data itu berperan hanya sebagai penjembatani antara masalah dengan solusi. Nah, ya. Nah, jadi ada namanya statistika problem solving. Itu urutannya problem dulu, masalah dulu, ya. Terus juga investigasi. Nah, investigasi dengan data, nanti baru data itu akan mengeluarkan solusi, teman-teman. Nah, gitu. Nah, dari sini teman-teman contohnya gini. Misalkan ada contoh konsepnya di bisnis analis ya. Saya kurang ngeh kalau di data analis, tapi biasanya data analis juga sama kerjanya interpretasi data. Tapi beda kalau bisnis analis, ya dia interpretasi data plus buat pengembangan bisnis gitu. Jadi kita sedikit sedikit bikin rekomendasi terkait bisnis development-nya juga gitu. Nah, misalkan gini, eh kita tahu kalau misalkan rata-rata transaksi, ya transaksi di kantor tuh sekian. Nah, kuantitinya sekian. Nah, ternyata kuantitinya itu paling banyak di minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat. Atau gini, minggu minggu satu tuh rame banget, tapi jomplang banget dengan minggu tiga gitu. Ya minggu satu, minggu dua tuh rame, stabil, tapi minggu tiga itu agak kurang gitu. Itu tiap bulannya dan minggu empat. Nah, akhirnya kita bisa bikin, oh dari data transaksi ini di minggu tiga kita bisa bikin yang namanya diskon gitu. Atau kita bisa bisa bikin potongan hanya sampai tanggal sekian. Nah, itu untuk memperbanyak kuantiti transaksi gitu. Itu juga bisa. Itu kan contoh dari penggunaan datanya ya. Atau misalkan kita bisa lihat nih, kalau di biasanya gini, misalkan bisnisnya apa? Misalkan bisnisnya bimbel atau bisnisnya misalkan apa ya kira-kira? Oh, alat tulis kantor gitu ya, alat tulis kantor atau palet kayu. Nah, biasanya hampir setiap bisnis itu dia punya punya kenaikan di kuartil 4 gitu. Maksudnya di akhir tahun, awal tahun ya itu berarti gede banget kenaikan bisnis gitu. Makanya bisa marketing jor-jorannya di situ. Nah, kalau di situ berarti kita bisa bikin apa ya? Bisa bikin keuntungan maksimum di sana di bulan di ke akhir tahun dan di awal tahun, Januari sampai Maret misalkan. Nah, kalau misalkan dari bisnisnya, misalkan di bisnis industri A.
Nah, di industri A ini ternyata kalau di bulan 78, 6, 7, 8 itu sepi banget karena bisnis ini apa ya? Bisnis di bidang ini tuh tergantung dengan sangat bergantung dengan tingkat suku bunga dan daya beli masyarakat. Contohnya F&B. Misalkan di bulan 6, 7, 8 jarang orang yang orang mengeluarkan spending ya mengurangin spending makan di luar rumah gitu karena mungkin biaya pendidikan, biaya buat kuliah anak, biaya buat sekolah anak dan sebagainya. Nah, mungkin di bulan 6 7 8 itu ya perusahaan tersebut F&B tersebut bisa bikin diskon ya, diskon misalkan diskon awal tahun baru masuk sekolah ya, awal ajaran baru soalnya, awal ajaran baru gitu. Misalkan kalau buat makan sama anaknya gratis diskon berapa persen. Nah, itu kan bisa bikin strategi kayak gitu. Nah, itu baru bisa analis. Nah, itu kan kita menggunakan data di situ teman-teman. Tapi lagi-lagi data itu harus kita kita interpretasikan dan kita harus keluarin solusi dari data itu. Itu kalau di bisnis analis ya. Kalau di data analis setahu saya sih interpretasi data aja gitu. Rekomendasinya itu ya tergantung dari eh, gimana nanti kepala timnya gitu ya. Tapi kalau seharusnya data analis nggak terlalu memikirkan rekomendasi dari datanya itu ya gitu ya. Nah, mungkin kalau data analis rekomendasi gini, berarti di bulan 6 7 8 kita harus ada kenaikan. Nah, untuk apa? Nah, itu doang. Tapi kalau di bisnis analis 6 7 8 kita bikin harus ada kenaikan plus gimana solusinya. Nah, kita bikin solusinya kalau bisnis analis gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu perbedaannya. Nah, ini data itu sebagai tools. Nah, kalau di sini teman-teman ada komponen statistika. Pertama kita tanyain statistika questionnya atau pertanyaan statistikanya. Yang kedua kita ngumpulin datanya. Oke, kalau kantor, kantor loh ya, beda dengan data penelitian gitu. Data penelitian kan ya mungkin teman-teman yang dulu skripsi tahu ya gitu atau tesis tahu gitu ya. Nah, mengumpulkan data. Kalau data penelitian dengan beda dengan data penjualan, beda dengan data transaksi, beda dengan data estimates buat customer gitu ya. Nah, mengumpulkan data ini sebenarnya kita nggak usah repot-repot teman-teman gitu. Nah, kalau mengumpulkan data ini, kalau buat kantor gitu ya, kalau buat internal itu biasanya udah disediakan gitu. Kita tinggal cleaning data dan melakukan analisis gitu. Kecuali teman-teman ngambil data dari luar, misalkan teman-teman ngambil data kompetitor atau teman-teman ngambil data satu industri, wall industri gitu. Misalkan teman-teman kerja di industri perkayuan. Nah, teman-teman jadi bisa analis atau data analis di industri perkayuan. Nah, teman-teman analisisnya disuruh bosnya, gimana sih perkembangan bisnis perkayuan setahun ini? Nah, itu berarti ngambil data dari luar tuh, gitu. Dari BPS, dari Kemendak, ya atau Kemenperin gitu ya. Kemenperindak gitu ya. Nah, jadi itu mengumpulkan data ya cuman mostly kalau di saya dulu kerjanya nggak terlalu ngumpulin data dari luar gitu tapi dari dalam gitu. Nah, terus yang keempat interpretasi data ini paling penting interpretasi data. Tapi kalau bisnis analis ada tambah nih lima ya, yang kelima itu adalah rekomendasi dari hasil interpretasinya gitu. Jadi tergantung posisinya gitu ya di data analis itu sebagai apa gitu. Oke, nah tiga hal penting dalam statistika adalah gimana kita desain penyelesaian masalah. Jadi studinya apa? Studi itu nggak mesti ini ya, nggak mesti buat skripsi ya. Studi itu nggak mesti buat skripsi atau tesis gitu ya, buat buat ilmiah gitu ya. Tapi bisa juga tadi studi misalkan saya pengen tahu bisnis klien ini gitu, misalkan F&B dia ini gimana gitu, prospeknya di bulan ini 6 7 8. Nah, bagaimana pengumpulan datanya? Terus kita juga harus deskripsikan data. Jadi kita harus bisa meringkas dan menganalisis data. Ini penting banget teman-teman. Gitu ya. Meringkas dan menganalisis data itu kita adalah dengan pakai statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini teman-teman begini. Statistik deskriptif ini teman-teman eh kayak gini contohnya. Ini statistik deskriptif teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih 25% apa, 50% apa, 75% apa. Oke, ntar mungkin saya langsung jelasin ini habis ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman, nah, ini perbedaan penting juga nih. Sorry ya kalau agak kecepatan. Oke. Nah, yang pertama adalah populasi. Oke, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya semuanya. Nah, populasi teman-teman, ya, populasi itu semuanya. Oke, semuanya gitu deh. Pokoknya populasi itu semua objeknya. Contohnya misalkan teman-teman kemarin waktu kita pilpres, pemilu gitu ya. Nah, eh, populasi itu populasi itu hitungan KPU gitu gampangnya. Ini sebenarnya contohnya agak salah ya, agak kurang tepat. Lebih enak, lebih gampangnya perhitungan KPU itu populasi gitu. Nah, karena dia ngambil semuanya gitu, semua orang dihitung satu persatu gitu. Ya, dari tingkat kecamatan
dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, baru seluruh Indonesia. Gitu. Nah, populasi itu KPU. Nah, sampel itu quick count. Nah, quick count atau KIC itu sampel, teman-teman. Nah, itu sebagian dari TPS. Nah, tapi quick count itu udah dipilih tuh, misalkan dari seluruh TPS di Indonesia, misalkan cuma diambil beberapa beberapa bagian aja ya. Misalkan kalau Provinsi Sulawesi Selatan cuma diambil 10%-nya, kalau misalkan Sulawesi Utara 10%-nya yang mewakili, yang dianggap mewakili populasi. Nah, kalau misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat cuma 50% gitu. Nah, itu quick count, teman-teman gitu ya. Dan itu biasanya ada MOE-nya atau margin of error. Gampangnya nggak 100% tepat. Misalkan di quick count partai nomor satu dapatnya 50% misalkan ya contoh aja. Nah, dapatnya 50%. Ternyata di hasil KPU dapatnya 47% atau 52%. Ya, setidaknya nggak jauh gitu. Itu ada margin of error. Berarti margin of error-nya 5%. Sebenarnya cukup jauh ya. 5%. Biasanya margin of error-nya kalau benar metodenya dia cuma 2%, 1% gitu perbedaannya. Gitu itu sampel gitu. Nah, selanjutnya nih. Nah, statistik itu apa sih? Nah, ini ya kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu datanya, teman-teman. Gitu ya. Bedanya gini, kalau datanya dari populasi itu namanya parameter, teman-teman. Ya, parameter. Misalkan teman-teman contoh, data ini tuh data parameter, teman-teman. Karena ini data dari seluruh harga diamond di Amerika, gitu. Harga berlian di Amerika. Nah, kalau misalkan teman-teman bicara tentang data penjualan, dia datanya dari data parameter. Ya, nah, umumnya justru yang kita analisis data parameter. Umumnya yang kita analisis data parameter, kecuali di penelitian. Ya, kalau di penelitian, penelitian ilmiah contohnya gitu. Itu biasanya data statistik, teman-teman. Ya, tapi ada juga parameter. Ya, misalkan kalau dia penelitiannya ngambil di data sekunder. Nah, berarti dia datanya biasanya data parameter kalau misalkan dia buat ngambil data di BPS. Tapi ada juga buat statistik gitu ya. Nah, kalau statistik itu teman-teman dia cuman bagian dari sampel gitu. Jadi beda nih gitu. Kalau misalkan angkanya ini angka parameter dengan angka statistik itu beda. Oke, jadi itu ya contohnya. Misalkan contoh proporsi, proporsi itu adalah persentase dari suara masing-masing kandidat hasil pemilihan KPU. Sedangkan kalau statistik itu adalah proporsi atau persentase suara masing-masing kandidat dari hasil quick count. Gitu. Itu untuk perbedaan parameter dan statistik. Oke, nah ini bedanya statistik deskriptif dan inferensia, teman-teman. Nah, deskriptif dan inferensia, teman-teman, perbedaannya begini. Em, yang pertama, kalau deskriptif itu adalah peringkasan data. Ya, peringkasan data. Nah, ini deskriptif nih. Table itu deskriptif, teman-teman. Ya, beda dengan inferensia. Gitu. Jadi gini ya. Nah, contohnya gitu, teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya table grafik rata-rata median modus seragam nilai minimum maksimum itu adalah bagian dari deskriptif. Nah, inferensia itu teman-teman ya inferensia itu begini ya inferensia itu misalkan rata-rata dari per kapita penduduknya gitu itu bukan di data sampel. Nah, kalau hipotesis itu kita menguji kebenarannya teman-teman itu ya perbedaannya. Nah, ini ada peubah. Peubah atau variabel itu apa sih? Nah, dia itu karakteristik dari objek yang diamatin. Kata kuncinya itu sebenarnya karakteristik dari objek yang diamatin, teman-teman. Itu adalah peubah gitu. Nah, misalkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Gitu. Itu adalah peubah. Gitu. Nah, peubah ini gampangnya variabel yang utama misalkan ini, teman-teman. Teman-teman mengamati saya buka ini ya. Saya buka MS Word. Nah, peubah atau variabel dia adalah sesuatu yang diamatin. Dia adalah sesuatu yang diamatin.
contoh, contoh misalkan, misal kita mengamati eh mengamati apa nih kira-kira? Kayak di contohnya Instagram. Oh, berapa persen karyawan yang menuntaskan menuntaskan pendidikan S1 gitu. Nah, oke, sorry, kelempar ya. Jadi, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi, misalkan berapa persen karyawan yang menutaskan pendidikan satu. Nah, perubahannya pendidikan, parameternya persen atau proporsi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang mau tanyakan dulu. Oke, pas ya. Oke, nah kalau boleh tanya kita lanjut. Nah, ini ada skalanya nih, teman-teman. Ya, skalanya ada nominal, ordinal, interval, dan ratio. Oke, mungkin sampai sini. Ini yang paling penting ya, barisan ini. Nah, nominal itu untuk mengklasifikasikan. Nah, maksudnya begini, misalkan teman-teman, saya contohkan dengan Excel, nominal, contoh gini. Em, nah, misalkan gini, data kepercayaan. Misalkan di sini ada kepercayaannya apa? Di sini, oke deh, nama deh ya, nama kepercayaan. Nah, misalkan saya punya kolom kayak gini, misalkan namanya ya, A, B, C, D, E.
F gitu. Misalkan ada cuma ada 6 siswa gitu ya. Nah, ini contoh data data nominal ya. Misalkan ini satu, ini kan berarti nol 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 nol, satu 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 satu. Nah, nih teman-teman. Nah, nol di sini artinya si B itu menganutnya agamanya Kristen nih, satu gitu. Jadi si A menganut agama Islam, si B Kristen, si B Kristen atau Katolik gitu ya. Si A Katolik misalkan. Nah, Katolik. Nah, ini juga Islam, si C itu Islam. Nah, si D ini Hindu, Buddha, yang F itu Konghucu. Gitu. Nah, satu di sini artinya bukan satu itu lebih baik ya, atau satu itu lebih bagus gitu ya. Tapi satu itu adalah yang dianut gitu ya. Hanya mengklasifikasikan aja. Atau begini, teman-teman. Ya, atau begini, misalkan dibikin kepercayaannya jadi satu kolom. Contohnya misalkan gini ya, Samaritan Center ya, kepercayaannya misalkan saya jadi satu kolom tuh jadi kayak gini misalkan contoh ya. Oke. Nah, misalkan kepercayaan di satu kolom, misalkan kalau I1 sama dengan Islam ya, sorry sorry, satu Islam, dua adalah Kristen, tiga Katolik, empat Hindu, lima Buddha, enam Konghucu, tujuh lainnya gitu, lainnya atau kepercayaan adat gitu. Nah, 167 misalkan ini ada namanya A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan ini satu, ini dua, ini tiga, ini satu, ini lima, ini empat gitu misalkan. Nah, ini artinya ya si A itu menganut agama satu, agama Islam, menganut agama dua, Kristen. Tapi bukan berarti begini, bukan berarti kepercayaan lainnya lebih bagus karena lebih gede nilainya. Atau Islam satu lebih diprioritaskan, bukan. Tapi satu di sini artinya pengkodean saja. Dia hanya buat mengklasifikasikan suatu data. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu data nominal contohnya seperti ini. Oke, ada yang mau tanya lagi? Contoh dari data nominal. Ini contoh dari data nominal. Jadi di sini data nominal itu dia hanya buat mengklasifikasikan ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya data ordinal. Ordinal beda nih. Dia mengklasifikasikan dan dia mengurutkan teman-teman. Oke, misalkan contohnya tingkat pendidikan. Ya, sama kategori usia. Nah, kira-kira kebayang nggak data ordinal tuh kayak gimana? Data ordinal. Kira-kira kolomnya ada kolom apa aja kira-kira? Kebayang nggak? Oke, kita lanjut ya. Misalkan gini, contohnya
kategori kategori usia dia ya. Kategori usia. Nah, kategori usia. Oke, nah, misalkan di kategori usia kayak gini teman-teman, gitu ya, bayi. Oke, misalkan terus misalkan 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun balita. 1 sampai 5 tahun ya? 1 sampai 5 tahun, sorry. Oh begini tulisannya. Terus 6 sampai 1 tahun, 6 sampai 10 tahun, 6 sampai 10 tahun, misalkan remaja. Eh, 5 sampai 10 anak prasekolah. Terus anak-anak 6 sampai 10 tahun, 6 sampai 10 tahun anak-anak. Nah, ini contoh dari ini ya teman-teman. Ini contoh dari, nah, dia dia mengklasifikasikan, ini klasifikasi nih, dan dia juga mengurutkan. Nah, kalau ini cuma mengklasifikasikan, ya, tapi dia nggak mengurutkan. Ya, urut itu artinya gini, 1 tahun, ya lebih kecil dari 6 tahun, ya, bayi itu lebih kecil dari anak-anak, gitu ya. Itu arti dari mengklasifikasikannya, ya, gitu ya. Mengurutkannya, ya, gitu. Oke, sampai sini yang gue tanyain. Kayak ada yang mau tanyain, teman-teman yang lain. Oke, baik. Kalau boleh pertanyaan, kita langsung lanjut ya. Nah, ini yang ketiga ada interval. Interval itu dia mengurutkan, dia membedakan. Membedakan tuh begini. Em, Skor intelijensia itu punya klasifikasinya gitu. Misalkan kalau misalkan 70 sampai 79 IQ-nya tuh apa namanya. Terus kalau membedakan 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 tuh begini teman-teman. Membedakan tuh contoh dingin, dia klasifikasi tapi dia ada arti. Ya, itu membedakan ya. Klasifikasi dia ada arti. Contoh dingin, beku, itu kan ada artinya. Dingin ya dingin banget. Ya, kalau anak-anak dia kan hanya diklasifikasikan kan.
eh, diklasifikasikan berdasarkan usia aja. Maksudnya nggak ada sifat dari anak-anak sifat gitu. Maksudnya sifat kayak dingin itu kan bisa dibedakan dingin dengan nggak dingin, terus panas dengan mendidih itu kan bisa diklasifikasikan. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Oke, nah itu buat interval gitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Nah ada juga rasio teman-teman. Nah rasio itu umur dan berat badan. Oke, dia mengklasifikasikan yang penting kan. Kalau mau gampang begini sebenarnya teman-teman. Ya, kalau di interval dan rasio, yaitu yang datanya adalah data numerik, dia bisa koma. Nah, dia datanya bisa koma. Sedangkan kalau misalkan yang kategorik, dia nggak bisa koma. Ya, contohnya begini. Ini kan data bayi, ini kan data ini deh, data nomin aja ya, yang paling gampang. Kan nggak bisa nih agama itu koma ya, gitu. Agama itu kan nggak bisa koma ya. Maksudnya dia nggak bisa kan jadi 1,5 tuh Islam Islam setengah gitu nggak bisa kan jadi kurang lebih gitu teman-teman. Nah itu bedanya. Nah paling pertanyaan sih bedanya interval ya dan rasio itu apa sih. Nah jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk interval dan rasio itu bedanya dia punya titik nolnya gitu. Nah kalau interval misalkan gini kita uh, suhu deh misalkan suhu di dalam ruangan ber-AC itu 16 derajat Celcius. Nah di luar itu 32 derajat. Nah, kita bisa simpulin kalau di interval itu ya suhu di luar 16 derajat lebih tinggi. Ya, 32 kurang 16 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berkata di luar dua kali lebih panas dari di dalam, kita salah kalau interval gitu ya. Nah, em, karena suhu di luar dinyatakan dua kali lipat dari di dalam, kita bisa menggunakan 0 derajat sebagai titik acuan. Jadi gampangnya ada angka 0 sebagai titik acuannya. Itu kalau misalkan dia interval gitu. Nah, beda halnya dengan rasio, teman-teman. Ya, usia, uang, berat badan itu rasio. Misalkan ketika kita misalkan kita punya kakek 50 tahun. Nah, kita usianya 26, 25 tahun deh misalkan. Nah, kita bisa ngeklaim kalau misalkan usia kita dua kali lipat atau usia mereka ya dua kali lipat dari usia kita gitu atau usia kakek dua kali lipat dari usia saya gitu itu bisa itu kalau rasio ya bedanya kalau interval ada titik nol ya sebagai acuan gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita langsung bahas ke sini arti data ini aman ya. Nah oke kita langsung bahas ke sini dulu aja. Nah ini tentang tipe puba ya paling kita harus teman-teman ketahui.
Oke, baik. Nah, sekarang gimana nih cara baca data kayak gini? Oke, caranya begini ya teman-teman. Di sini ada count. Count itu menghitung banyak data. Nah, kalau di sini ada mean, mean itu rata-rata. Mean itu adalah rata-rata. Oke. Nah, kalau count banyaknya data tuh begini, teman-teman. Ya, banyaknya data itu begini, teman-teman. Misalkan, contoh ya. Oke, ini deh. Di sini, teman-teman, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 data. Teman-teman bisa bilang 6 orang, ya bisa. Cuman lebih tepat, nih dibilangnya 6 data. Gitu ya. Jadi kalau di count ini 6, itu banyaknya data. Beda dengan penjumlahan ya. Kalau jumlah, teman-teman, ya, kalau jumlah data, ya jumlah data banyaknya data. Beda dengan ini ya, beda dengan sum ya. Sama dengan, nah kalau sum tuh begini teman-teman. Kalau sum itu, ini kayak gini. Nah, kalau data kategorik itu bukan di sum, tapi di count ya, pakainya count E. Nah, buat nyari banyak data count E. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira, teman-teman? Pas ya? Nah, kita lanjut. Habis itu, teman-teman, ada juga namanya STD. STD itu standar deviasi. Nah, ini mungkin saya jelasin nanti. Standar deviasi, kan agak panjang. Nah, simple dia buat mengukur persebaran data. Nah, terus juga jika ada di minimum. Ini adalah nilai minimum. Di sini ada kuartil 1. Di sini ada kuartil 2. Di sini ada kuartil 3. Nah, ini nilai maksimum. Nah, oke. Begini, teman-teman. Ya, kuartil 1, kuartil 2 dulu deh. Oke. Ini saya kasih ini ya. Nah, jadi eh gini, oke, kita lanjut ya. Nah, kuartil 1 itu gimana sih, Mas? Gitu. Nah, ini kuartil 1. Misalkan kita punya data begini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, ini adalah data minimum. Oke, minimum di sini. Terus di sini adalah maksimum. Oke, nah ini minimum maksimum.
Oke, sekarang ya kuartil 2 itu sama dengan median. Ya, ini sebenarnya median ya, nilai tengah dulu pas kita belajar median tuh nilai tengah. Nah, median teman-teman, median jadi begini. Ini median. Jadi gini, ini diambil dua. Oh, belum tengah nih. Diambil tiga, belum tengah. Diambil empat. Nah, belum tengah. Diambil lima, diambil lima, belum tengah. Nah, ini tengahnya itu 6 dan 7. Oke, tengahnya itu 6 dan 7. Nah, kalau penyesuaian median ya 6 ditambah 7 dibagi 2. Ya 6,5 ya nggak sih? Nah, 6,5. Berarti di sini nih. Ya, di tengah sini. Ini adalah mediannya di sini, 6,5. Ini kuartil 2. Nah, kuartil satu tuh artinya 25% dari banyaknya data gitu. Nah, 25% kali aja 11. Berapa gitu. Misalkan 25% dari 11 itu eh 2,75. Ya, 2,75. Berarti kan 25% dari 11. Nah, di sini ini kuartil satu. Nah, kalau 75% data itu artinya 8,20. Nah, kalau kuartil 3 itu artinya 75% data. Ya, 75% data. Nah, 75% data itu 8,25. Nah, berarti di sini nih, ini kuartil 3 posisinya. Jadi itu arti kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Gitu ya. Jadi itu persen data tuh dihitungnya dari kiri ya. Nah, kalau ini tuh 0% data, teman-teman. Ini 0% data, 0% data, ini 100% data. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Pas ya? Oke, kalau pas, oke. Jadi, itu tentang deskripsi data. Oke, nah paling yang selanjutnya terakhir tuh di bagian sini, teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu kategorik dan numerik. Interval dan rasio itu adalah numerik, dia bisa koma. Ya, ini di Excel waktu kita bahas grafik ada. Terus kategorik itu adalah nominal dan ordinal. Dia nggak bisa koma. Oke, kalau belum ada pertanyaan sampai sini, mungkin dari Tante boleh absensi sebelum saya akhirin. Oke, oke. Boleh absensi dulu. Oke, baik. Nah, kalau sudah, mungkin saya serahkan ke Nadira selanjutnya buat absensi. Baik, terima kasih banyak buat Kak Naufal udah menyampaikan materi hari ini. Dan mau ingetin juga ke teman-teman buat jangan lupa isi presensinya. Em, aku akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah join dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Nadira, makasih buat teman-teman. Saya Jennifer.